Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah pada pemimpin para nabi dan rasul, baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Perkenalkan, nama saya Muhammad Madi Miding dengan NIM D0117-008. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan kerja praktek industri pada proyek pembangunan lanjutan gedung perkuliahan Universitas Sulawesi Barat. Dalam hal ini, pekerjaan kolong. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui hal-hal yang melatar belakangi kegiatan kerja praktek industri. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan angka pertambahan jumlah penduduk yang sangat tinggi, kota yang luas dengan infrastruktur bangunan yang tinggi menjulang, desain bangunan yang estetis, dan struktur yang kuat adalah salah satu bukti nyata pertambahan teknologi pembangunan. Seiring dengan berkembangnya teknologi tersebut, mengharuskan setiap warga untuk memperoleh pendidikan yang layak, khususnya dalam bidang pembangunan demi mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Banyak universitas di Indonesia, baik negeri maupun swasta, yang mempunyai program studi khususnya pembangunan seperti Universitas Sulawesi Barat. Dalam hal ini, teknik sipil adalah program studi yang tepat untuk mempelajari hal tersebut. Kerja praktek merupakan salah satu mata kuliah yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa teknik sipil Universitas Sulawesi Barat jenjang strata 1 sebagai syarat wajib sebelum membuat skripsi. Dengan adanya kerja praktek ini, mahasiswa diharapkan bisa memperoleh pengalaman lapangan dan menerapkan semua ilmu yang telah didapatkan selama mengikuti perkuliahan serta belajar untuk mengumpulkan data yang ada di tempat kerja praktek. Kerja praktek merupakan salah satu langkah penting bagi mahasiswa untuk mencocokkan kondisi di lapangan dengan yang didapatkan dalam perkuliahan, sehingga mahasiswa mempunyai kemampuan teoritis dan pemahaman sebagai bekal memasuki dunia kerja. Proyek yang dijadikan tempat kerja praktek adalah proyek pembangunan lanjutan gedung perkuliahan Universitas Sulawesi Barat yang berlokasi di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Proyek pembangunan lanjutan gedung perkuliahan Universitas Sulawesi Barat ini merupakan pembangunan gedung mangkrak yang berstatus konstruksi dalam pengerjaan di perguruan tinggi negeri. Pada proyek pekerjaan konstruksi pembangunan gedung perkuliahan Universitas Sulawesi Barat ini, penulis mengamati dan terlibat langsung mempelajari proses pekerjaan struktur sesuai standar. Selain itu, penulis juga menganalisis masalah yang timbul saat pekerjaan berlangsung dan mampu mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Penulis berharap laporan kerja praktek ini bisa menjadi studi untuk penelitian selanjutnya. Tempat pelaksanaan kerja praktek ini berlokasi pada proyek pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung perkuliahan Universitas Sulawesi Barat. Adapun waktu pelaksanaan kerja praktek terhitung mulai tanggal 9 November 2020 sampai dengan 9 Januari 2021. Kerja praktek dilaksanakan pada proyek pembangunan lanjutan gedung perkuliahan Universitas Sulawesi Barat dengan anggaran yang dibutuhkan untuk proyek ini adalah sebesar 50.488.123 rupiah,11 dengan target waktu pelaksanaan 240 hari kalender. Yang bertindak sebagai kontraktor pelaksana yaitu PT Bumi Aceh Citra Persada dan PT Andipa Dua Putra. Dalam hal ini kerjasama operasi atau KSO. Dan yang bertindak sebagai manajemen konstruksi yaitu PT Genta Prima Pertiwi. Sebelum kita membahas pekerjaan kolom, kita harus tahu dulu apa itu kolom. Kolom merupakan struktur utama dari bangunan portal yang berfungsi untuk memikul beban vertikal, beban horizontal, maupun beban momen, baik yang berasal dari beban mati maupun beban hidup. Beban mati adalah segala sesuatu bagian struktur yang bersifat tetap, termasuk berat sendiri struktur, misalnya berat sendiri kolom. Beban hidup adalah semua beban yang dapat berpindah tempat atau beban yang bersifat sementara,
yang ditempatkan pada suatu tempat tertentu, misalnya manusia, ataupun kelengkapan seperti lemari, meja, kursi, dan lain-lain. Kolom meneruskan beban-beban dari elevasi atas ke elevasi di bawahnya, hingga akhirnya sampai ke tanah melalui pondasi. Di dalam analisa maupun perencanaan kolom, dasar-dasar teori yang digunakan dalam analisa balok dapat diterapkan dalam analisis kolom. Tetapi ada tambahan faktor baru selain momen lentur, yaitu gaya normal tekan yang diikutkan dalam perhitungan. Karena itu, perlu adanya penyesuaian dalam menyusun persamaan keseimbangan dengan meninjau kombinasi momen lentur dan gaya normal tekan. Prinsip dasar analisa kolom. Prinsip-prinsip dasar yang dipakai untuk analisa kolom pada dasarnya sama dengan balok, yaitu distribusi tegangan adalah linear di seluruh tinggi penampang kolom. Regangan pada baja sama dengan regangan beton yang menyelimutinya. Regangan tekan beton dalam kondisi batas adalah 0,003 mm per mm. Kekuatan tarik beton diabaikan dalam perhitungan kekuatan. Jenis-jenis kolom. Kolom dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan susunan tulangannya, posisi beban yang bekerja pada penampang, dan panjang kolom yang berkaitan dengan dimensi penampangnya. Jenis kolom berdasarkan bentuk dan macam penulangannya dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kolom segi 4 atau bujur sangkar dengan tulangan memanjang dan sengkang, kolom bundar dengan tulangan memanjang dan sengkang berbentuk spiral, kolom komposit, yaitu gabungan antara beton dan profil baja sebagai pengganti tulangan di dalamnya. Kolom bersengkang merupakan jenis kolom yang paling banyak digunakan karena pengerjaan yang mudah dan murah dalam pembuatannya. Walaupun demikian, kolom segi 4 maupun kolom bundar dengan penulangan spiral kadang-kadang digunakan juga, terutama untuk kolom yang memerlukan duktilitas cukup tinggi untuk daerah rawan gempa. Berdasarkan posisi beban terhadap penampang, dapat dibedakan menjadi 3 jenis kolom, yaitu kolom dengan beban sentris, kolom dengan beban aksial dan momen satu sumbu, serta kolom biaksial, yaitu momen bekerja pada sumbu X dan sumbu Y. Pekerjaan kolom. Prosedur pelaksanaan pekerjaan kolom secara keseluruhan sama, meskipun dimensi dan jumlah tulangan pada masing-masing tipe kolom berbeda-beda. Pekerjaan kolom melibatkan beberapa kegiatan, antara lain adalah penentuan as kolom, penulangan kolom, pembuatan backcasting kolom, pemasangan backcasting kolom, pengecoran kolom, dan pembongkaran backcasting kolom. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.